Bisa kamu datang besok pagi? Aku ada hal penting yang mau aku kasih tahu. Ini mendesak. Amber Bridge, sialan. Gimana kamu bisa memutuskan pergi tanpa berdiskusi denganku? Tiba-tiba ngomong tentang pergi ke negara F sekarang juga sih? Kamu pikir telepon Xing bakal menghentikanku dari bikin onar? Dasar bajingan. Xiaoxi, Guru An akan pergi ke negara F setengah hari yang lalu. Kenapa kamu pulangnya kemalaman? Biar ku beritahu, audisiku hari ini sukses besar loh. Kamu kenapa? Xiaoxi, tenang dan dengarkan aku. Aku akan berangkat ke negara F besok, dan aku mungkin akan tinggal di sana selama beberapa tahun. Ini sangat mendadak, jadi aku perlu mengemas barang-barangku malam ini. Kenapa kamu harus pergi ke negara F untuk jadi sutradara? Bukannya kamu bilang bisa melakukannya di negara kita sendiri? Di negara F, kondisinya lebih menguntungkan untuk karirku. Sutradara terkenal secara internasional GJ mengundangku untuk kolaborasi. Lagi pula, ini juga awal dari karirmu, dan tanpa pengaruhku, kamu bisa lebih bebas. Maksudmu apa? Kamu ngomong sama aku, kenapa tiba-tiba jadi dingin gitu? Kamu gak pengaruhi aku? Apa sih yang kamu bicarakan? Tanpa pengaruh, kalau kita jalan bareng, harus pisah, dijaga ketat, takut dikenali. Karirmu mulai bersinar. Bagaimana jika ada orang dengan niat jahat mulai menyerangmu? Selalu ada orang jahat yang gak ingin lihat kamu sukses. Mereka cuma ingin menarikmu ke bawah. Jadi kamu harus melindungi dirimu sendiri dan waspada terhadap situasi berbahaya atau bahkan situasi di mana kamu bisa dimanipulasi orang lain. Kamu bertingkah aneh tiba-tiba. Aku gak ngerti. Kenapa kamu bilang semua ini? Dengar Xiaoxi, mungkin kamu gak ngerti sekarang. Tapi suatu hari nanti kamu akan mengerti. Cinta itu bukan segalanya dalam hidupmu. Kamu perlu punya dunia yang lebih luas. Hadapi lebih banyak aspek dunia untuk bertanggung jawab atas kehidupanmu sendiri. Ini omong kosong. Kamu udah ngomong gak jelas seharian. Intinya adalah, kenapa kamu membuat keputusan tanpa berkonsultasi denganku? Kamu sudah mempertimbangkan perasaanku, memutuskan begitu aja untuk pergi? Aku gak peduli. Aku gak setuju dengan kepergianmu. Bagaimana bisa? Kamu tidak berkonsultasi denganku? Aku gak setuju. Tolong, jangan pergi. Aku masih bisa menghabiskan malam ini denganmu. Bolehkah aku memelukmu saat kita tidur? Tidak. Kenapa? Ibuku, dia meninggalkanku sekali. Kamu tidak bisa. Kamu dari semua orang tidak boleh meninggalkanku. Aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya akan pergi selama beberapa tahun. Begitu semuanya mereda, aku akan... Apa bedanya itu dengan meninggalkanku? Kamu janji kita tidak akan berpisah. Kamu jelas bilang, kamu tidak akan meninggalkan aku. Aku akan menghubungimu, bila perlu, aku akan kembali. Hanya saja kita tidak akan bisa bertemu sebanyak sekarang. Tidak ada yang bisa meninggalkanmu. Kamu adalah orangmu sendiri. Kamu perlu berdiri sendiri. Mengerti, Xiaoxi? Bahkan jika aku pergi, kamu akan hidup baik-baik saja. Kamu akan hidup lebih baik dari siapapun. Aku gak mau ini. Kamu gak punya hak untuk pergi. Kamu gak boleh meninggalkan aku. Aku gak tahan kalau kamu gak ada di samping aku. Terkesan bagus banget. Tapi itu negara F, gak semudah itu kita bertemu. Maaf? Kenapa ya? Hubungan kita gak bisa terungkap ke dunia luar. Dari pertama ketemu kamu, udah begitu. Aku udah berusaha keras. Gak gampang loh buat kamu perhatian sama aku. Karirku juga. Aku usaha keras. Tapi kenapa? Aku bahkan tak bisa berpegangan tangan dengan orang yang aku suka dan keluar dari sini.
Jangan tinggalkan aku. Kalau kamu ninggalin aku dan pergi, aku akan benci sama kamu. Kalau kamu ninggalin aku dan pergi, kamu akan jadi orang baru yang meninggalkan aku. Maaf. Maaf, dia ulang-ulang kata yang sama sepanjang malam. Dan aku memeluknya erat, berharap dengan cara ini, dia beneran gak akan pergi. Aku berfantasi saat aku bangun esok hari, dia akan bilang semua ini hanya candaan. Saat itu, aku tak bisa mengerti makna sebenarnya dari kata-kata tak berperasaan yang dia ucapkan. Aku hanya merasa tanpa dia, hidupku tak akan menyenangkan. Bertahun-tahun kemudian, aku akan mengerti. Keesokan harinya, aku buru-buru kembali dengan penerbangan paling pagi. Itu juga pertama kalinya, aku melihat Tante An terlihat sangat lelah. Jangan tanya apa-apa, barang-barang ini dia tidak akan menerima dari aku langsung. Hari itu, Tante An meninggalkan semua hartanya di negara ini untuk Xiaoxi. Kamu adalah sahabat terbaiknya. Aku harap kamu bisa menemaninya lebih sering. Guru, apakah kamu benar-benar harus pergi? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, Xiaoxi pasti akan sedih. Aku harus pergi. Xing, Xiaoxi, kamu sudah bangun. Kamu masih akan pergi? Iya. Bagaimana jika aku bilang, jika kamu bersikeras pergi, ayo, putus saja. Ayo, katakan kamu tidak ingin putus denganku. Katakan kamu tidak tega meninggalkanku. Lakukan sekarang juga. Memang, kamu tidak seharusnya terus menungguku jika kamu benar-benar jatuh cinta dengan orang lain di masa depan. Jangan ambil pusing, yang penting adalah memilih masa depanmu sendiri, mengerti? Jangan pernah korbankan masa depanmu untuk orang lain. Apa yang kamu bilang? Apa sih yang baru saja kamu katakan? Kamu ngomong tentang dirimu sendiri, jadi kamu akan meninggalkanku demi karirmu. Pergilah jadi sutradara besarmu itu. Egois, aku benci kamu. Xiaoxi, aku pergi. Kamu tidak mau peluk aku untuk terakhir kalinya? Baiklah, jaga dirimu baik-baik, Xiaoxi. Kalau ada apa-apa, cari Li Lianyi. Dia akan membantumu. Xing juga akan ada untukmu. Begitu juga paman dan tante. Jangan takut, kamu tidak akan sendirian. Siapa yang butuh pura-puramu? Pergi sana. Kalau kamu mau pergi, ya sudah pergi. Ya sudah, aku berangkat, Xiaoxi. Dia pergi. Dia pergi. Aku harus bagaimana? Xing, dia benar-benar pergi. Xiaoxi. Apakah aku keras banget ya? Aku nggak bermaksud marahin dia. Aku harus gimana nih? Jangan pergi. Dia pergi. Dia benar-benar pergi. Xiaoxi, aku nggak akan marahin kamu lagi. Tolong jangan pergi. Aku mohon. Xiaoxi, jangan berlutut. Tanahnya dingin loh. Aku di sini. Aku akan selalu sama kamu. Huhu. Xing. Aku harus gimana? Aku harus gimana? Guru An, mari kita berangkat. Guru Ge sudah menyiarkan semuanya untuk perjalananmu. Sehari yang lalu, ada apa? Guru An, setelah kamu tanda tangan kontrak ini, kamu hanya akan menulis skenario untuk aku. Kamu bercanda apa? Aku nggak bercanda. Kamu pasti nggak akan bisa tolak aku. Aku nggak punya anak perempuan seperti itu. Dia kabur dengan orang asing waktu masih SMA. Dia bahkan nggak pulang ke rumah. Itu yang dikatakan ayah Lucy. Tapi siapa orang aneh yang dia bicarakan? Guru An? Brengsek, itu benar-benar punya nyali untuk bicara. Apa dia sudah memperlakukan putrinya dengan baik? Itu tidak penting tapi, bagaimana menurutmu jika aku bumbui cerita tentang kamu dan Lucy, lalu bocorkan?
Jadi apa ceritanya? Heh, kalau kamu berani menyebarkan gosip semacam itu, aku akan menuntutmu sampai bangkrut. Yah, kamu punya kekuasaan dan koneksi. Aku tak mampu menyinggungmu, apalagi berani macam-macam denganmu. Meskipun aku tidak punya bukti kalian berdua bersama, tapi bagaimana menurutmu? Aktris pendatang, baru, 16 tahun, kabur dari rumah untuk tinggal dengan orang asing? Berapa hebohnya berita itu? Tidak masalah, siapa lelaki itu. Yang penting, kamu pikir jalan, dia akan mulus setelah itu? Bisa main film lagi nggak dia? Kamu mengancam aku? Kamu mau hancurin dia? Justru, karena aku nggak mau hancurin dia, aku datang nego sama Tante An. Teken aja kontrak ini, nanti aku bisa pura-pura seolah nggak terjadi apa-apa. Ketika cukup banyak orang bicara, bahkan gosip bisa jadi kebenaran. Terutama kalau itu memang kebenaran. Setuju nggak?